Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan IG Live-nya Poltek Bima. Senang sekali saya pada malam hari ini berkesempatan untuk mengisi host di Obdah, obrolan berfaedah. Selama 1 jam ke depan kita akan mengobrol hangat tentang hal-hal yang pastinya berfaedah ya teman-teman. Karena obrolan ini selain membuka wawasan dan ilmu, juga ada gift saldo GoPay buat sobi-sobi yang punya pertanyaan menarik dan juga menjawab cepat dan tepat kuis singkat seputar Bima yang akan saya berikan di akhir sesi ya teman-teman. Mantap berfaedah kan? Iya mantap lah mas yang bulan. Oke, tema pada malam hari ini kita insya Allah ya di 3 hari ke depan akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sama-sama kita nanti-nanti ya dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita sama-sama kembali menuju apa ya memaksimalkan ibadah kita ya karena kerjaan apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan dinilainya sebagai ibadah. Mantap banget kan teman-teman Sobi. Oke, tema kita malam ini adalah siap menyambut Ramadan dengan ceria di kala pandemi ya. Jadi intinya adalah walaupun kita masih dalam masa pandemi harus tetap ceria ya teman-teman Sobi. Ya mungkin di tahun lalu agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya karena eh, apa ya? Ya acara-acara yang berkaitan dengan silaturahmi itu lebih serunya di bulan suci Ramadan ya. Kita bisa buka bersama, bisa ngabuburit ya, bangunin sahur dan sebagainya. Cuma eh, tahun kemarin ya terkesan gimana ya, sepi gitu ya. Kita sama-sama ada pembatasan sosial, jadi di rumah gitu kan. Yang kerja juga di rumah. Ya, tingkat stres juga tinggi. Cuma intinya adalah kita tetap bisa memaknai Ramadan dalam keadaan apapun. Baik, teman-teman siapa yang udah bergabung nih? Oke, ada Bang Gans, Anissa. Halo Anissa, apa kabar? Ya, sudah makan malam semua kan ya? Alhamdulillah. Selamat bergabung di IG Live-nya Bima. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai ke inti temanya, saya akan memperkenalkan dulu nih tentang Poltek Bima ya. Mungkin sahabat-sahabat Sobi yang selalu stay tune di IG Live-nya Poltek Bima sudah tahu ya, Poltek Bima itu apa dan ada di mana. Dan untuk teman-teman yang baru gabung nih, mungkin belum kenal ya, Poltek Bima itu apa sih? Nah, Poltek Bima adalah pendidikan tinggi vokasi dengan tagline sarjana terapan dijamin kerja. Kampus kita ada di Jalan Industri nomor 57 Cikarang Utara, Bekasi. Nah, Poltek Bima mengedepankan keunggulan ada jaminan kerja, kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan dunia industri, metode pembelajaran gamifikasi yang pasti membuat lebih menarik dan fun. Dan Poltek Bima telah bekerja sama dengan banyak perusahaan. Sistem pembelajaran yang blended learning, 60% offline, 40% online. Jadi sangat fleksibel teman-teman. Dan Poltek Bima juga buka kelas untuk karyawan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang um, ingin kerja sambil kuliah tapi terkendala di waktu, jangan khawatir karena di Poltek Bima buka kelas karyawan di mana nantinya uh, kerja di pagi, dapat shift kerja pagi, bisa kuliah di malam gitu juga sebaliknya teman-teman. Oke. Kemudian di Poltek Bima, lulusan selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan program studinya. Nah, untuk program studinya sendiri kita ada manajemen pemasaran internasional, akuntansi, dan desain media. Dan saat ini Poltek Bima sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru, di mana ada promo menarik untuk gelombang 1 ini. Gelombang 1 dibuka sampai tanggal 31 Mei 2021. Maaf. Gelombang 1 dibuka sampai 31 Mei 2021 dan yang daftar akan dapat helm kece yang ada di belakang saya nih. Cocok untuk San Mori ya, ngabuburit nanti bulan puasa, kece banget pasti. Dan yang registrasi akan mendapatkan tab Samsung ini nih sobat. Samsung Galaxy Tab A untuk sebagai media pembelajaran agar lebih fun lagi ya. Samsung Galaxy Tab A. Dan kita juga buka promo kebaikan nih selama bulan Ramadan ini ya teman-teman. Kita ada Lucky Dip nih untuk daftar dan registrasi di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman yang daftar dan registrasi berkesempatan untuk mendapatkan parcel lebaran, angpau THR, potongan biaya kuliah 500.000 dan souvenir menarik. Oke Sobi, berkaitan dengan tema bulan yang ditunggu-tunggu selama Ramadan ini ya. Sambil kita undang narasumber kita, teman-teman semua
Sampai di mana nih persiapannya untuk menyambut bulan suci Ramadan? Ada Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan, apa kabar? Ada Mas Andrian Pratama. Jerat Rindu. Halo Jerat Rindu. Ada Ramadhanu. Oke, kita undang narasumber ya teman-teman. Ini teman-teman juga sudah ada yang mengenal beliau ya. Karena beliau ini eh, masih aktif mengisi dakwah ya di perusahaan. Dia ada sekitar 9 instansi, 8 perusahaan dan 9 instansi yang beliau isi untuk kajian. Juga mengisi kajian dakwah Islami di. Oh, sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apa Jami, kabar gimana Pak kabar? Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Oh, Alhamdulillah sehat ya. Sibuk apa Pak Ustadz hari ini? Ah, Sibuk apa kesibukannya? Ini kan 3 hari lagi kita mau menjelang bulan Ramadan nih Pak Ustadz. suaranya agak putus-putus ya, Oh, Mas suara Jami. putus-putus. Halo? Ya, sudah normal Pak Ustadz soalnya. Halo, cek. Iya, Ya, kedengeran Pak Ustadz suaranya? iya, iya, baik. Oke, oke. Oh, baik, Sip. oke. Nah, baik teman-teman sekalian, saya memperkenalkan dulu untuk narasumber kita pada malam ini. Alhamdulillah, ya Pak Ustadz dalam keadaan sehat ya, bisa bergabung di Instagram live-nya kita di Obdah Berfaedah. Ya, Bapak Ustadz Triwinarto, SPD MPD. Beliau bertempat tinggal di Perumahan Telaga Pesona, Blok L33, nomor 3, Cikarang Barat. Pendidikan terakhir S2 sebagai dosen dan aktivis aktivis pengisi kajian di perusahaan. Ada berapa perusahaan Pak Ustadz? Ya, ada 6 perusahaan ya dan 3 instansi kalau saya lihat di CV-nya. Oh, loading. Oke, udah normal lagi ya. Nah, Pak Ustadz Triminato ini adalah eh, pengisi kajian di ada 6 perusahaan ya Pak Ustadz. Di PT Denso Indonesia, PT Otix Indonesia, PT Trimitra Cuhatsa, PT Koyoret, PT Toyota Logistik, PT Sunstar Indonesia, dan di 3 instansi ya, kantor pusat Pasar Jaya Cikini, kantor CBPD Pasar Jaya Pramuka, pengisi kajian pendidikan Islam for Kami di Badar TV. Dan Pak Ustadz ini adalah owner dari CV Arafah Furniture. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mesen mebel di Pak Ustadz bisa nih dengan kualitas jati terbaik ya Pak Ustadz. Insyaallah. Iya nggak pernah main ke CV-nya. Gimana Pak Ustadz untuk persiapan Ramadan ini Pak Ustadz? Baik, bisa dimulai. Oke silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, bersyukur kita di malam hari ini ya, kita dipertemukan dalam sebuah momentum yang luar biasa. Ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba, tetapi sesungguhnya pertemuan kita di sore hari ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa Subhanallah. pertemuan ini membawa kebaikan kepada kita. Ada sebuah kaidah bahwa orang-orang baik itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang baik. Dan kita alhamdulillah semua yang hadir di sore hari ini termasuk orang-orang baik itu. Teman-teman sekalian, temanya menarik ya, tentang persiapan Ramadan gitu ya. Jadi Betul ya. kita teringat sebuah ungkapan Temanya bahwa tetap keberhasilan ceria itu ya. sangat ceria ya. Apapun Iya betul. kondisinya, Ramadan Apapun harus tetap kondisinya harus tetap ceria. ceria. Nah, Ramadan kita ini pertama dalam sejarah ya. Kita baru mengalami dua Ramadan ini yang luar biasa. Ada sebuah Iya. ungkapan, keberhasilan suatu hal yang besar itu sangat dipengaruhi oleh persiapan kita yang matang. Jadi Betul. Ramadan ini juga akan berhasil ketika ya persiapan kita juga maksimal gitu ya. Dan teman-teman perlu kita garis bawahi, Ramadan ini bukan hanya sebatas
bulan yang rutinitas hadir ya dalam setiap tahun datang, tidak. Tetapi bagi orang beriman ini sebuah momentum yang dinantikan. Bahkan kalaupun kita boleh memilih gitu ya, Allah mewafatkan kita di Ramadan ini gitu, karena begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya gitu. Jadi itu Subhanallah. Bang Demi ya, ya Oh tentang gitu ya. begitu banyak Ramadan nih ya. Oh ya, berarti banyak 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 sekali ya Pak Ustadz ya Nah, kalau misalkan di bulan Ramadan ini berkah-berkah ya. Termasuk wafatnya di bulan Ramadan itu udah dijamin diampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah. Bukan berarti kita ngarepin betul. wafat di bulan Ramadan ya. Iya, iya. Ya intinya tetap semangat ya untuk menjalani Ramadan ini. Tetap semangat kita. Oke, baik Pak Ustadz. Oh ya Pak Ustadz, saya ada beberapa pertanyaan nih yang paling mendasar nih ya Pak Ustadz ya tentang mungkin tadi udah dijelaskan ya apa makna Ramadan ya Pak Ustadz. Oh Ya iya, tadi udah dijelaskan baik tentang makna teman-teman Ramadan. sekalian, Hmm, makna Ramadan ini bukan, sekali lagi, bukan hanya sebatas bulan yang hadir secara rutin dalam setiap tahunnya, bukan. Tetapi Ramadan adalah sebuah bulan di mana tempat seorang hamba akan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi kita Subhanallah. semua nggak ada yang nggak punya dosa, semua punya dosa ya, semua punya dosa. Bahkan bisa jadi yang berbicara ini lebih banyak dosanya dibanding yang mendengarkan. Nah, Allah berikan Ramadan ini Subhanallah. sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kita. Jadi diberikan Ramadan agar apa? Agar kita menjadi orang bertakwa. Nah, apa balasan orang bertakwa? Balasan orang bertakwa itu ifadillahi yafaska. Allah memberikan penjagaan pada kita. Jadi seberapa banyak dosa kita hadir dalam Ramadan, kita beristighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena ingat, Subhanallah. ada pengaruh ya. Kehati hati dengan prestasi itu ada pengaruh. Ada pengaruh. Nanti dijelaskan ya. Jadi bersihnya hati, bersihnya dari dosa itu akan berpengaruh terhadap prestasi, bahkan produktivitas kita. Ya, Pak Devi ya. Oh, subhanallah Pak Ustadz. Nah terus untuk perbedaan Ramadan sebelum dan saat pandemi Pak Ustadz. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini Ramadan Hmm. pertama dalam sejarah peradaban manusia gitu ya. Hmm. Kita Ramadan pandemi. Kalau dulu sebelum pandemi ini kita sering mendengar buka bersama bareng, kemudian kita bisa kumpul bareng, taraweh bareng, kemudian kita acara-acara bareng dan sebagainya. Sering kita posting kegiatan buka bersama. Tapi ketika pandemi ini di tahun kedua ini kita agak sedikit berbeda, mengurangi intensitas perkumpulan kita dengan orang-orang ya. Kita lebih banyak di rumah dengan keluarga inti dan lain sebagainya. Ini perbedaannya. Tapi perbedaan ini tidak substansial, tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan kita tidak semangat, tidak. Justru teman-teman sekalian, ini momentum kita untuk memperbanyak ibadah sosial. Artinya apa? Bulan Ramadan yang jatuh bertepatan dengan pandemi ini kita butuh ibadah sosial yang lebih. Contohnya apa? Kepedulian kita kepada masyarakat. Gitu. Kita lebih tingkatkan. Kalau Ramadan sebelum pandemi, kita akan banyak infirodi ibadahnya sendiri. Kita iktikaf di masjid dan lain sebagainya. Tapi ketika pandemi ini, kita tambah ibadah kita dengan banyak ibadah-ibadah sosial kita. Kepedulian kita kepada sesama dan lain sebagainya. Oh jadi justru sebaliknya ya Pak Ustadz ya. Untuk pandemi ini malah harusnya memperbanyak ibadah-ibadah yang bersifat jami ya Pak Ustadz. Yang untuk apa ya? Ya, Untuk betul. kegiatan sosialnya ya. Iya. Ketimbang ibadah-ibadah sendiri. Karena Dampaknya memang luar jadi biasa ya, banyak ya, saudara kita yang kerjaan ya. betul betul. Karena jadi momentum juga untuk kita saling berbagi betul ya Pak Ustadz ya. Ya, Nah, ya, tepat sekali Mas Denny. Ya. betul. Oke Pak Ustadz, Ya. mungkin Ya. karena kita masih suasana pandemi ini udah 2 tahun berturutnya, apa aja sih yang harus dipersiapkan saat Ramadan? Persiapan bagian dari keberhasilan. Jadi bahkan ada sebuah ungkapan, barang siapa yang tidak mempersiapkan untuk menghadapi kewajiban, maka dia telah melalaikan kewajiban itu. Jadi yang sukses dalam Ramadan ini, maka persiapannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah secara ruhiyah. Ruhiyah itu spiritual. Ruhiyah. Teman-teman, puasa ini menarik ya. Puasa ini tidak ditujukan kepada semua orang Islam saja. Ayatnya bukan ya yaladin orang muslim, bukan, tapi ya yaladina amanu. Artinya apa? Puasa ini hanya untuk orang-orang beriman saja. Makanya kita sering melihat tuh banyak teman-teman yang ngakunya Islam tapi pas bulan puasa nggak puasa. Ya kadang-kadang kalau berangkat kuliah gitu ya, berangkat dari rumah puasa.
Tapi kadang-kadang di jalan itu motor bisa belok sendiri tuh ke warung Padang, ke warteg atau ke tukang Jadi tidak semua orang Kelihatan berangkat kakinya doang ya hanya Pak orang Ustadz. beriman. Nah, jadi ya, kadang-kadang tutup hijab ke atasnya itu. Ini rukyah penting, keimanan. Artinya bahwa puasa ini sebuah kewajiban bagi orang beriman. Kita wajib itu. Yang kedua, persiapan kita adalah persiapan jasadiah, persiapan fisik kita. Kenapa? Di bulan Ramadan ini kita ibadah fisiknya luar biasa, taraweh. Ada di antara kita, dan saya yakin teman-teman di sini tidak termasuk ya, yang ketemu tahajud itu cuma kalau Ramadan taraweh. Setahun sekali terawih saja, itu pun dipilih imamnya panjang dia nggak ke masjid, kan? Tapi tidak termasuk teman-teman kita ya, saya yakin teman-teman tidak seperti itu. Kita akan Insya beribadah Allah. qiyamul itu butuh energi. Kemudian tilawah Al-Quran juga kita tingkatkan sehingga kesiapan fisik kita itu sangat berpengaruh. Kalau hari ini kita baca Quran satu lembar itu pinggang sudah panas ya, kemudian kita sudah huruf huruf Quran itu sudah mulai buyar ya karena kita tidak mempersiapkan. Karena itu kita persiapan fisik, kemudian yang terakhir uang kita. Kenapa? Sedekah perbanyak di bulan Ramadan ini. Salah satu hikmah sedekah adalah menjauhkan dari wabah, menjauhkan dari berbagai ujian-ujian yang berat dan akan membukakan pintu rezeki kita yang belum terbuka. Jadi dengan sedekah itu memancing tuh, maka perbanyaklah sedekah. Kalau mau sedekah banyak, tunda dulu sekarang nih, nunggu Ramadan dulu, baru kita sedekah awur-awuran lah kita sedekah gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf, sebulan paket data 200.000, tapi sedekah Ramadan 2.000, itu pun kalau ingat di kotak Jumat, walaupun nggak ketiduran. Nah ini jangan sampai, kita maksimalkan ya sedekah-sedekah kita itu. Jadi 3 persiapan itu yang harus kita kuatkan sebelum Ramadan ini. Ya. Oke, baik Ustadz. Itu ya, tadi ruh, jasad, dan juga kesiapan hati ya Ustadz. Oke, baik Ustadz. Mungkin kan untuk amalan-amalan di bulan puasa itu kan banyak sekali ya Pak Ustadz ya, amalan-amalan yang melibatkan jasadi ya. Cuma kalau selain puasa gitu Pak Ustadz, inti dari amalan utama di bulan Ramadan itu apa sih Pak Ustadz? Ya, amalan inti di bulan Ramadan itu teman-teman sekalian, itu Ramadan kita sering sebut dengan Syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Maka ibadah utama itu baca Quran kita. Baca Quran. Subhanallah. Baca Al-Quran. Allah SWT akan memberikan pahala itu dilipat gandakan melalui lisan Nabi SAW. Pahalanya 10-700 kali lipat. Pahala kebaikan. Kecuali puasa. Puasa apa kata Allah? Aku sendiri memberikan pahala. Lebih besar dari itu. Tapi kalau kita baca Quran ya, kita baca Quran seperti ini teman-teman sekalian. Satu baris Quran, ini ada sekitar 32 sampai 43 huruf hijaiyah. Ini ke bawah 15. Kalau satu kata Nabi, alif lam mim itu tidak satu kebaikan, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Dalam Ramadan bisa dikalikan sampai 700 kali lipat. Berapa banyak kebaikan. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang pelit dan hitung-hitungan. Contoh, kalau baca Quran satu huruf itu kebaikannya banyak, saya akan baca satu huruf sehari saja. Dan satu huruf saja nih baca. Misalkan begini, Sod, surat Sod. Udah cukup baca Quran. Kenapa? Pahalanya udah banyak. Ada juga, saya 2 huruf saja. Toha. Kenapa? Toha 2 huruf. Kebaikannya banyak. Maka saya akan 2 huruf saja. Tidak. Saya yakin teman-teman pasti akan lebih dari itu. Dan Al-Quran ini menjadi energi kita. Teman-teman perlu saya tekankan. Malulah kita terhadap diri kita. Ketika mohon maaf sehari kita buka handphone lebih dari 20 kali. Tetapi buka Quran kita jarang. Teman-teman, di alam kubur HP tidak bisa nerangi kita. Meskipun tab yang secanggih apapun tidak bisa menerangi kita. Tapi inilah yang akan menerangi kita di alam kubur. Sehingga Al-Quran menjadi bacaan wajib kita di bulan Ramadan ini, insya Allah. Ya, oke, gitu ya. Jadi intinya memperbanyak baca Quran ya, 3 huruf aja itu sudah berkahnya luar biasa ya Pak Ustadz. Apalagi tapi ya, kalau misal ya luar biasa. Tapi termasuk ini nggak Pak Ustadz kalau untuk baca Quran terutamanya yang masih terbata-bata gitu Pak Ustadz? Ya, justru terbata-bata itu kebaikannya berlipat. Pertama, semangat dia. Dia tahu kondisinya terbata-bata. Tapi dia semangat, itu satu kebaikan. Yang kedua, dia hati-hati. Hati-hati melihat huruf. Karena lagi belajar, dia hati-hati bacanya itu. Pelan-pelan, diperhatikan betul. Coba dengan yang membacanya sudah lancar. Kadang-kadang banyak yang lewat. Terus gitu ya. Kadang ada yang lewat. Tapi lihatlah mereka yang baru belajar. Dengan semangatnya, dengan hadiahnya. Maka dia akan lebih teliti. Dan ini kebaikan bagi orang-orang yang terbata-bata. Sehingga tidak ada alasan ya ikhwah
saudaraku sekalian, untuk tidak baca Al-Quran. Rasakan kehebatan Quran di bulan Ramadan ini. Wallahi demi Allah, hidup kita akan berubah ketika kita dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, insya Allah. Bismillah. Subhanallah. Berarti bukan berarti yang terbata-bata, mohon maaf, malah minder ya Pak Ustadz. Justru sebaliknya ya. Ya, Ya harus lebih usah minder, semangat usah lagi minder. gitu. Nggak usah minder, nggak usah malu-malu gitu. Walaupun apa ya, ya masih terbata-bata, masih belajar, justru nilai nilai ibadahnya mungkin ya lebih tinggi karena niat tulus dari hatinya yang mendorong untuk membaca Quran, dan Iya, pahalanya justru lebih besar Pak Ustadz. Jadi segala sesuatu yang berdasarkan oh, dari besar niat ya Pak sekali. Ustadz. Iya betul Iya, sekali. besar sekali ibaratnya. Subhanallah. Eh, Cuma kemudian gini Pak Ustadz, kalau misalkan mengaji ya, eh, Iya. sebaiknya kita baca tafsirannya juga atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu kita berjenjang ya. Jadi kita Hmm. baca, idealnya kita baca, tahu maknanya, kemudian kita baca maksud ayat itu. Ya, ada apa? Sekarang buku-buku tafsir banyak kok. Ya, buku-buku tafsir banyak kita dapatkan ya. Kemudian di toko-toko juga banyak. Atau di HP kita juga ada kok tafsir Quran gitu. Tapi lebih hati-hati kalau di HP ya, jangan sampai nanti kan ada beberapa orang yang memalsukan tafsir Al-Quran itu gitu ya. Itu kita Mm-mm. mentadaburi. Mentadaburi itu ayat ini luar biasa hikmahnya. Contoh ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Nah, atau ayat lain misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan puasa. Kenapa kok puasa wajib? Ternyata puasa itu untuk kebaikan untuk kita. Dari segi kedokteran juga kita diistirahatkan organ-organ tubuh kita. Kemudian ternyata puasa itu akan mengurangi apa namanya pengaruh-pengaruh buruk, di antaranya syahwat ini akan berkurang. Dan puasa itu akan lebih memudahkan orang menerima ilmu gitu. Jadi banyak-banyak Subhanallah. kebaikan kita dapatkan dari Al-Quran. Terus satu lagi, misalkan ya ma'asyaral jin ini sata'atum ang tangsudu min aqtaris samawati wa ard, dalam surat Ar-Rahman. Wahai jamaah jin dan manusia sekalian, tembuslah penjuru langit, kalian pasti tidak akan pernah bisa, kata Allah. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Maksudnya apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita menemukan ternyata untuk mencapai tingkat ilmu yang tinggi atau pengetahuan yang luas, itu ilmu pengetahuan salah satu pintunya. Kita belajar dan lain sebagainya. Itu Mas Den ya. Oh iya Pak Ustadz, benar juga sih. Tapi berasa juga sih kalau misalkan di bulan puasa ya kan di masjid-masjid tuh mengadakan tadarusan biasanya pakai mikrofon ya. Sebenarnya nggak Ya. mengganggu sih, justru malah adem gitu ya kalau di bulan puasa tuh dengar kayak saling saut-sautan, masjid sini membacakan ayat gitu, kayak ada yang ngejagain gitu Pak Ustadz. Mungkin Iya, ada itu rahasia sendiri kali Pak Ustadz ya. Kenapa bisa seperti itu gitu. ciri orang beriman itu diantaranya adalah zadatul imana. Ketika dibacakan ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Tapi kalau hati yang mati dibacakan Quran, itu malah takut. Contoh, orang-orang yang keras hatinya, itu dibacain Quran, dia malah nggak ngef, malah apa sih ini bacaan-bacaan nggak menarik. Setan juga sama, iblis juga sama. Mendengar bacaan Quran takut. Makanya kalau orang kesurupan atau di ruqyah, dia nggak mau tuh dengar bacaan Quran. Tapi orang beriman Oh iya. beda, dengar Quran sesuatu yang menenangkan hatinya ya, karena eh, apa namanya, Al-Quran itu memberikan sebuah keajaiban, dia akan masuk ke dalam hati-hati yang bersih. Makanya Al-Quran itu sering disebut apa, kitab suci, turunnya di bulan suci Ramadan kepada manusia suci bernama Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang suci, yakni malaikat Jibril, serba suci semua. Dan hanya hati-hati yang suci, hati yang bersih, Al-Quran bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Tapi kalau hatinya kotor, Quran tidak akan berpengaruh pada mereka. Masya Allah. Namun untuk tips-tips membersihkan hati itu seperti apa ya Pak Ustadz? Maksudnya kan nggak bisa langsung kayak nyuci baju gitu ya, rendam ke air langsung bersih gitu. Pasti kan ada tahapan-tahapan di mana apa sampai mencapai hati kita bersih gitu Pak Ustadz. Mungkin bisa Ya. dikasih bimbingan sedikit Pak Baik, Ustadz. Nah, bersih hati itu tidak bisa nampak dari secara fisik ya, secara fisik tidak nampak. Tapi paling tidak untuk menjaga kebersihan hati itu yang pertama adalah seberapa jauh kedekatannya dengan Al-Quran. Ya, baca Qurannya bagaimana. Yang kedua, menjaga kebersihan hati ini bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. hmm. Kenapa? Dengan orang-orang baik itu perkataan dia terjaga, tingkah lakunya terjaga. Bagaimana tidak terjaga kalau setiap hari teman-teman dia ini orang-orang baik mengajak kebaikan. Mas, ayo kita ke masjid. Bro, yuk kita ke masjid. Yuk kita ngaji. Malu lah kalau nggak ngaji gitu kan. Yuk ke masjid. Masa ke masjid nggak kuat, naik gunung kuat kan malu kan gitu. Jadi teman-teman yang baik ini akan mampu membuat kita lembut hatinya. Karena apa? Kebaikan dan kebaikan yang selalu mereka hadirkan kepada kita semuanya.
Dan kemudian kita berdoa kepada Allah, selalu berdoa, jangan meremehkan doa. Oh, Ya Mas seperti itu. Joni. Jadi ya jelas. Oke, berarti intinya lingkungan ya Pak Ustadz yang mendukung lingkungan dan niat ya Pak Ustadz. Lingkungan dan niat maksud saya Betul, betul, betul. yang bisa sampai kita benar-benar ingin membersihkan hati ya seperti itu Pak Ustadz. Tapi bukan berarti kita Ya, ingin mentang-mentang ingin membersihkan hati terus menjauhi teman-teman kita yang lama gitu Pak Ustadz. Betul kan ya? Atau gimana? ya, oh tidak. Ya. Saya selalu begini, orang-orang yang belum mau sholat, belum mau baca Quran, jangan dianggap mereka sesuatu yang buruk. Jangan. Bisa jadi mereka nanti bisa jadi orang yang lebih baik dibanding kita. Sehingga saya teringat sebuah nasihat ulama. Jika engkau keluar dari rumah, bertemu seseorang, dan engkau merasa dirimu lebih hebat dibanding orang itu, maka periksalah hatimu. Jangan-jangan ada masalah di hatimu. Jadi jangan sampai tertipu dengan amal kita. Kita pakai peci ya, kita punya jenggot, baju koko, merasa diri lebih baik dari orang yang pakai celana jin, pakai topi metal. Jangan. Bisa jadi mereka lebih mulia dibanding kita. Dan kita doakan orang-orang yang belum ke masjid, kita doakan, kita ajak. Tapi dengan cara-cara yang terbaik. Kalau memang dia nggak mau, ya pertama ajak ke masjid, nggak mau sholat, ya ngopi deket masjid dulu, gitu ya. Nanti lama-lama, ya, ke masjid, nah itu sholat yuk, dan sebagainya. Jadi kita punya sedikit cara untuk mengajak orang dalam kebaikan. Iya, tetapnya dengan pendekatan-pendekatan khusus ya Pak Ustadz. Nggak langsung sama tadi Betul, seret ke masjid gitu ya, bukan cara yang baik. Oke Pak Ustadz, pendekatan dan ya, ya pendekatan-pendekatan friendly lah gitu ya. So kan udah betul betul. eh, sohib gitu deh atas nama persahabatan kita Ya, rangkul pelan-pelan. Nanti kalau misalkan dipaksa iya, malah betul berantem betul. yang ada ya, kan nggak seru. Ya, Oke, pertanyaan nggak lainnya Pak dipaksa. Ustadz, ini nih Pak Ustadz, kita kan saat berpuasa tidak menyadari hal yang kita lakukan itu justru membatalkan nilai puasa ya, atau membatalkan puasanya itu sendiri. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang dilarang saat berpuasa? Tentunya kan nggak boleh makan dan minum di siang hari ya, Pak Ustadz. Tapi selain daripada itu, Ya, Pak Ustadz, maksudnya, yang mungkin ya. Jadi, tersembunyi gitu, tapi tanpa kita sadari itu hmm, menurunkan atau justru membatalkan puasa itu sendiri. baik. Jadi ada dua. Kita pisahkan dulu. Yang pertama membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Kalau yang membatalkan diantaranya pertama makan dan minum secara sengaja. Tuh. Kemudian eh, suami istri berhubungan di siang hari. Ini membatalkan. Yang tadinya sebelum puasa menjadi sebuah kebaikan, tetapi di bulan puasa di siang hari tidak boleh. Kemudian gila, murtad, kemudian sengaja dimuntah sengaja, dia dicolok-colok biar muntah, itu membatalkan. Oh, tapi kalau Kemudian muntahnya mohon nggak maaf, sengaja nggak ya? enggak. Kemudian eh, onani, mohon maaf nih, ini membatalkan, bukan hanya mengurangi, membatalkan. Tapi kalau mohon maaf mimpi basah, kalau lelaki mimpi basah di siang hari, mimpi basah itu kecebur kali ya gitu ya. Ini tidak Iya, dia membatalkan. mimpi basah. Oke, oke. Nah, ini yang membatalkan. Kemudian masuk sesuatu benda apapun itu dari lubang dubur dan kubur, dari lubang kemaluan itu membatalkan. Sedangkan yang mengurangi nilai pahala puasa itu banyak sekali. Pertama, komentarin hidup orang dengan sinis. Nah, ini yang mengurangi pahala puasa. Ngomongin orang, ya. Kemudian berkata-kata yang jorok, pandangan mata yang tidak terkendali. Sekarang hati-hati nih. Kita buka YouTube, meskipun buka pengajian, buka murotal, ya kadang-kadang iklannya itu mohon maaf, wanita-wanita yang bajunya nggak sempurna dan lain sebagainya. Jadi kalau mata tidak dikendalikan, pahala-pahala puasa kita berkurang. Dan bahkan dalam bahasa hadis itu, puasa itu bukan hanya makan dan minum, tetapi menjauhi perkataan dusta, perkataan yang penuh dengan kebohongan, ya janji palsu, kita kurangi di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa kita kurangi, lebih baik kita diam gitu ya. Daripada ngomong yang nggak jelas, kemudian kita diam. Nah, perbanyaklah ibadah yang lain. Jadi seperti itu Mas Demi. Kita bagi dua dulu, membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Pas, oh, jadi kalau untuk mengurangi belum tentu membatalkan ya, Pak Ustadz? Belum tentu. Oh, belum tentu. Oke. Terkait yang ini, Pak Ustadz, kalau misalkan membatalkan, itu kan yang memasukkan benda ke dalam lubang, mohon maaf agak jorok sedikit, ke Ya. lubang tubuh ya, Pak Ustadz. Kalau misalkan tujuannya untuk membersihkan diri, Pak Ustadz, misalnya kayak cotton bud gitu. Oh ya. Jadi hanya dua lubang dubur dan lubang kemaluan. Kalau membersihin telinga, hidung itu tidak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk di dalamnya. Oke, seperti itu. Oh, baik, Pak Ustadz. Tadi kan itu kiat-kiat ya yang dijelaskan sama Pak Ustadz selama mengisi Ramadan. Nah, sekarang
bagaimana sih untuk mengisi waktu luang saat Ramadan, terutama kan saat pandemi ini ya? Kegiatan positif apa Ya, yang bisa dilakukan saat Ramadan, terutama untuk siswa nih yang saat ini sedang PJJ sama nunggu kelulusan nih. ya, baik. Pertama, di saat kita sedang di dalam Ramadan ini, kita harus tampil beda dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Yang harus menjadi pemikiran kita adalah bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita ini. Maka yang pertama memaksimalkan ibadah. Kita harus maksimalkan. Yang kedua, kita kan PJJ. Waktu bersama keluarga banyak. Manfaatkan waktu bersama dengan keluarga. Kenapa hari ini banyak orang-orang yang mohon maaf mengalami kegagalan dalam kehidupan, dalam karir segala macam? Karena mereka pengaruh keluarga sangat kecil. Mereka lebih banyak pengaruhnya dari dunia luar dibanding keluarga. Ramadan mencetak kita berkumpul bersama keluarga. Tidak ada satu bulan pun yang mampu menghimpun manusia untuk bisa berkumpul bersama keluarganya di pagi hari sebelum subuh, kecuali Ramadan dalam waktu kita sahur bersama. Jadi pertemuan dengan keluarga kita maksimalkan itu. Yang berikutnya, kita PJJ, pembelajaran jarak jauh, ini kita punya banyak waktu luang di rumah, maka manfaatkan waktu itu. Teman-teman, dalam Islam, salah satu konsep keberhasilan kita dalam belajar, salah satunya adalah perut yang lapar. Perut yang lapar. Sahabat Abu Hurairah, ini seorang sahabat tidak pandai membaca, tapi kuat hafalannya. 7.000 riwayat hadis diriwayatkan, dan dia menjadi seorang ulamanya ulama. Kenapa? Dia sering menahan lapar untuk belajar. Jadi kalau kita belajar, itu tabiatnya, kata Imam Syafi'i, itu sudah pasti lelah, sudah pasti lapar dalam tanda kutip. Gitu ya. Jadi kalau kita kenyang saja misalkan, kita makan banyak, berlebih, contoh puasa nanti ya, kita bukanya banyak, sampai apa aja kita makan, perut sakit, begah, pasti terawihnya kita berat, baca Quran ngantuk, pasti dipastikan. Perut kita kenyang, untuk belajar, itu juga sulit masuk ilmu. Ya, sulit masukin. Jadi, waktu-waktu di bulan Ramadan, waktu-waktu kita lapar, kita perbanyak untuk membaca. Kita banyak menambah nutrisi tubuh kita, bukan hanya nutrisi spiritual, tetapi intelektual juga sama. Kita targetkan Ramadan ini kita perlu baca berapa buku. Nah, misalkan buku seperti ini ya, saya tidak mengiklankan ya, ini buku tentang panduan Ramadan dari A sampai Z. Kita baca tentang Ramadan. Atau tentang buku-buku pembelajaran. Rasakan bedanya belajar di Ramadan dengan di luar Ramadan. Saya yakin Ramadan lebih bermakna kita belajar. Karena dalam kondisi apa? Kita tidak banyak dosa, kita dalam kondisi taat, kita belajar. Imam As-Syafi'i pernah mengadukan, sakautu ila Waqi, kepada Imam Waqi, wahai Imam, aku mengalami masalah lemahnya hafalanku. Apa yang harus aku lakukan? Maka kata gurunya yang bernama Imam Waqi ini, jauhi maksiat, karena maksiat itu akan menutupi hatimu dan engkau akan sulit menerima ilmu. Nah, sehingga harus seiring sejalan nih, kita semangat belajar dan menjaga diri dari hal yang dosa. Karena udah banyak dosa, sulit ilmu itu masuk. Nah, kita di Ramadan, sekali lagi, dalam kondisi kita keimanan yang sedang naik, maka di saat itulah kita untuk belajar. Kemudian, kegiatan-kegiatan produktif harus kita perbanyak. Menulislah dan lain sebagainya. Ramadan ini kita bisa gunakan untuk menulis apapun gitu ya. Pengalaman pribadi atau apalah gitu ya. Sekiranya ketika kita bagikan ke orang itu bisa bermanfaat. Kita punya pengalaman yang menarik, bisa jadi bagi orang itu sangat menarik gitu. Kenapa nggak tidak kita tulis, kemudian kita bagikan kepada yang lain, dan itu akan terus mengalir kepada kita. Betul. Karena pengalaman orang lain juga bisa jadi pengalaman sendiri ya, Ustaz. Iya, Ya, betul sekali. ada ungkapan seperti itu ya. Kalau kita bisa mendengar dan menilainya sebagai satu hal yang positif, jadi pengalaman positif dia anggapnya pengalaman kita juga gitu. Dan pengalaman buruk yang dialami juga bisa jadi spionase buat kita ya, Ustaz, agar tidak demikian, atau kalau misalkan mengalami yang sama kita bisa mengantisipasi seenggaknya gitu ya, Ustaz. Iya, betul sekali. Oke. Oke, baik, Ustaz. Itu tadi kan mengisi waktu di saat Ramadan dengan banyak membaca buku. Jadi banyak juga ya di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak membaca ya, Ustaz. Selain daripada kita tadarusan ya, belajar mengaji Al-Quran, belajar tajwid, terus belajar tasbir juga tadi ya. Terus juga banyak-banyak membaca buku. Jadi kalau bulan puasa itu apa yang kita baca langsung nyerapnya masuknya cepat gitu, Pak Ustadz ya. Ya, akan lebih cepat masuk. Akan lebih cepat gitu. Ya, lebih ya cepat, karena jiwanya juga sedang tenang mungkin, Pak Ustadz ya. Jadi gampang aja transfer. Betul, apa yang kita baca tuh langsung masuk ke pikiran. Oke, Pak Ustadz. Kan saat ini juga masih pandemi ya, Pak Ustadz, sama seperti tahun kemarin nih. Kita
kayaknya rasanya tuh menjalani bulan puasa tuh kayak lewat begitu aja gitu Pak Ustadz. Bener nggak sih? Karena ada Ya, pembatasan sosial gitu. perasaan, Jadi taraweh juga kayaknya ngumpet-ngumpet gitu ya, Masya Allah. Jadi ya, ya lesu aja gitu, kelihatannya nggak kayak tahun-tahun sebelumnya kan. Kalau bulan puasa itu jadi ajang ya buat teman-teman untuk silaturahmi dan juga untuk apa ya, banyak peluang ya, bahkan peluang-peluang bisnis juga tumbuh di saat bulan Ramadan ya Pak Ustadz, bener kayak ya kan, ya. jualan takjil di pinggir jalan itu seru banget. Tapi kalau untuk berkaca dari tahun kemarin tuh eh, semangatnya juga kayak hampir apa ya, kayak nggak bukan yang nggak ada sih, tapi nggak kayak tahun kemarin, jadi kayak datar aja gitu. Nah, tahun ini kan masih pandemi nih. Nah, gimana sih caranya agar tetap menjaga semangat nih walaupun sedang berpuasa dan masih pandemi, Mas? Iya. Eh, kalau seorang pelari, kenapa dia berlatih setiap hari? Karena dia menginginkan nanti dalam kejuaraan itu dia akan menjadi seorang pemenang. Hmm. Pun demikian dengan Ramadan. Kita tahu keutamaan Ramadan, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam Ramadan ini. Jadi teman-teman, Allah perintahkan puasa ya dalam ayat Al-Baqarah 183 itu, la'alakum tatakun. Tujuannya itu agar kita menjadi orang bertakwa. Gitu. Allah kasih puasa nih buat manusia, biar manusia itu la'alakum tatakun, menjadi orang bertakwa. Lantas kita bertanya, nataijut takwa, buah takwa itu apa gitu loh. Kalau sudah jadi orang bertakwa itu apa? Apakah penampilan setiap hari dengan jubah dan sebagainya? Tidak. Ada satu hadis, balasan bagi orang bertakwa itu, ya ja'alakum furqona. Pertama, furqon, pembeda. Jadi membeda itu begini, kalau tahu eh, nyuri punya orang itu tidak baik, itu dia tidak lakukan. Kalau tahu memberi sedekah itu baik, maka dia lakukan. Nah, ini namanya furqon dalam jiwanya. Dia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dan furqon ini akan diberikan kepada orang-orang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala terbesar dari orang-orang takwa itu, Allah berikan penjagaan, teman-teman sekalian. Ikhfadillahi ya faska. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Maka Imam Ibnu Rajab menjelaskan dengan kita melaksanakan perintah Allah. Jadi teman-teman, kalau kita melaksanakan perintah Allah nih, puasa, sholat gitu ya, maka Allah akan menjaga kita, menjaga dunia kita, harta kita, bahkan mohon maaf, pasangan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi Oh, amin. umur juga dijaga. Oh, gitu. Siapa yang mudanya rajin beribadah, maka di masa tuanya juga terjaga dalam ibadah. Seperti itu. Jadi Betul. kita lihat keutamaan, maka kita akan bersemangat dalam mengejar itu. Gitu. Iya, Walaupun mungkin ya. pasangannya masih belum resmi gitu Pak Ustadz ya. Tetap dijaga sama Allah kalau memang udah jodoh. Ya, didoakan. Allah, Didoakan. seandainya dia, seandainya dia jodohku, maka jaga dia sampai waktu untuk menentukan yang terbaik buat kami. Seandainya bukan jodohku, cepat panggil dia. Oh, jangan ya, jika bukan jodohku, maka berikan yang terbaik gitu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, Pak Ustadz, sekarang tinggal giliran teman-teman Sobi nih, yang melentarkan Iya, iya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman, seputar silakan ya. Ramadan nih. Iya, sudah banyak nih yang bertanya, Pak Ustadz nih. Oke, kita mulai dulu dari Ahmad Nur Arifin 20. Ahmad Nur Arifin 20 bertanya, Pak Ustadz, ada statement, kalau sudah masuk bulan Ramadan, tinggalkan perkara dunia dan fokuskan pada kegiatan akhirat. Bagaimana dengan bekerja atau belajar? Bukankah itu ibadah? Jadi definisinya bukan kita meninggalkan dunia sepenuhnya, tidak. Bekerjalah wa qul i'malu kata Allah, tetaplah bekerja. Allah, Rasul, orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Tetapi bagaimana dalam si bekerja, beraktivitas, kita menjaga puasa kita. Sahabat juga banyak kok yang berdagang di bulan puasa. Ya, makanya ada ungkapan, ada rukhsah bagi mereka orang-orang berpuasa, tetapi dalam sebuah perjalanan jauh, ya itu boleh nggak puasa. Artinya kita bisa menarik kesimpulan dari mengistimbat dari peristiwa ini, ketika dalam sebuah aktivitas sehari-hari kita juga tetap puasa gitu, bukan berarti meninggalkan dunia. Memang porsinya, orientasi kita fokus sebulan ini akhirat lebih banyak, tapi dunia juga tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Karena dalam Ramadan juga ada perintah berzakat. Perintah berzakat, Iya bagaimana mau betul. berzakat ketika kita tidak memiliki sesuatu yang kita berikan? Artinya kita juga harus beraktivitas, maka produktivitas dalam puasa juga harus lebih baik. Bahkan dalam konsep Islam, puasa tidak menghalangi produktivitas seseorang. Lihat dalam perang Badar, kondisi lapar malah justru mereka produktivitasnya tinggi, mereka memperoleh kemenangan yang luar biasa.
Jadi seperti itu, tidak Subhanallah. meninggalkan dunia sama sekali, tidak ya. Memang ada sebagian ulama bahasanya begini, Imam Malik ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau fokus hanya di masjid, menutup semua majelisnya, menutup semua acara-acara yang lain sebagainya, maka dia hanya fokus di masjid 10 hari terakhir ini. Sering kita sebut dengan i'tikaf. Tidak berarti kita meninggalkan dunia, tidak ya. Kita ambil dunia ini, kemudian kita gunakan untuk semakin dekat kita ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala, subhanallah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari ramadanu.id. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Izin minta pendapatnya. Bagaimana perencanaan ibadah yang sempurna di bulan suci Ramadan yang dimulai dari bangun sahur hingga sholat tarawih? Hingga setelah sholat tarawih Ya. maksudnya. Ada, saya kemarin ada melihat ya sebuah buku gitu ya, jadi seperti jadwal kegiatan kita. Kita buat sendiri saja. Ada momentum-momentum kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dalam Ramadan. Contoh begini, 2 rakaat sebelum subuh, jangan kita kelewat. Kemudian sholat subuh. Dan usahakan teman-teman, setelah sholat subuh, jangan tidur. Jangan tidur. Rugi besar kita tidur ini. Meskipun loh, tapi nikmat itu, rugi besar. Ya, orang-orang sukses, bacalah biografi orang sukses. Nggak ada mereka sejarahnya yang ada subuh tuh tidur, bangun jam 9 terus ngopi. Nggak ada. Tapi mereka produktivitas mulai dari sebelum subuh. Dari bangun Kemudian subuh. setelah subuh itu bisa kita baca Quran dan lain sebagainya. Kalau mau tidur jam 8 ke atas lah, silahkan. Kemudian kita sholat. Kemudian kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat. Banyak loh aktivitas kurang bermanfaat. Contoh, pegang handphone. Nunggu buka, kan lumayan tuh. Hati-hati, setan tuh pinter loh. Kadang-kadang kita di handphone, lihat sesuatu, kita komentari orang, nah berguguran lah puasa kita. Sudah sebentar lagi buka, tiba-tiba kita terpancing perdebatan, kita ngikutin. Nah, ini kita kurangi lah itu semua gitu ya. Jadi jangan sampai Ramadan yang kita perjuangkan ini hilang dengan Jadi sia-sia gitu ya. Kita buat perencanaan dari pagi sampai sore terus dan terus. Kita bisa kok buat itu semua, gampang kok. Tinggal kita bagaimana melaksanakannya. Targetkan, kita harus punya target. Saya Bismillah Ramadan ini khatam 1 kali, 1 hari 1 juz tilawahnya. Selesai subuh 5 lembar, selesai ini 5 lembar terus dan terus. Harus punya target. Dan Allah akan membalas berapa kadar kelelahan kita dalam beribadah. Orang semakin lelah, ibadahnya semakin banyak kebaikan yang didapatkan. Beda surganya orang-orang yang nyantai dengan orang-orang yang bermujahadah, berbeda. Orang yang rajin baca Quran, masa surganya sama dengan orang yang bangunnya jam 10 yang nggak sholat subuh? Beda. Orang yang bangun jam 10 nggak sholat subuh, di neraka dulu, nanti kan dicucinya lama. Barulah dia masuk surga. Orang baca Quran yang bangun subuhnya awal, dia lebih dulu ke surga. Mendapatkan bidadari-bidadari terbaik di surga. Jadi Subhanallah. ada perencanaan dan ada target yang harus kita capai gitu ya Mas Denny ya. Oh iya benar Mas. Ya ada kualitas-kualitasnya ya untuk mencapai takwa gitu ya. Betul. Kalau yang berkualitas itu ya habis subuh kerja gitu ya. Atau melakukan sesuatu yang produktif gitu ya. Produktif. Jangan melanjutkan mimpi ya Mas ya. Dan juga bulan puasa ini bukan cuma mulut aja yang puasa, ternyata jempol juga kita harus puasa ya. Kadang gemes deh kita mau ngomentari sesuatu itu bulan puasa. Jadi jempol. Ya, netizen Indonesia itu luar biasa. Oke, Mas, pertanyaan berikutnya nih dari Andrian Pratama 74. Assalamualaikum Bapak. Tadi udah ya? Belum ya? Anda Pratama 74. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, bagaimana tips untuk tetap jaga kebugaran yang baik pada saat menjalankan puasa? Apakah olahraga di sore hari diperkenankan? Ya, baik. Maksudnya puasa olahraga. Makan makanan yang jelas bergizi ya. Dan kedua, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Maupun buka maupun sahur jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan meskipun itu halal itu tidak baik. Ya. Ya kemudian yang berikutnya adalah pas buka teman-teman usahakan yang manis-manis tapi jangan banyak-banyak. Kurma dulu. Ya. Kemudian minum air putih hangat, kemudian kurma dan lain sebagainya. Ini akan menjaga. Lantas olahraga boleh selama kita harus mengukur diri ya. Jangan sampai olahraga, wah ini jam 4 nih, ntar buka olahraganya kita apa? Futsal, tanding. Kenapa? Itu nanti teman-teman lelah, energi terbuang, nanti terawih nggak maksimal. Ya olahraga sewajarnya saja. Kalau biasanya futsal ya dikurangilah, kita bisa stretching di rumah, olahraga di rumah yang ringan-ringan. Agar apa? Agar momen-momentum ibadah itu tidak kelewat. Jangan sampai kita olahraga alasan menjaga tubuh malah
maghribnya Malam tarawihnya maghrib. hilang, baca Qur'annya nggak semangat karena kecapean, tidak demikian. Tapi yang proporsional saja, boleh olahraga, yang ini tidak berlebihan. Berlebihan ya. Mungkin bisa dengan senam-senam dikit ya Pak Ustadz, yang nggak harus lari-lari maraton Ya, gitu ya. Oke. Baik Pak Ustadz, iya. Jam pertanyaan. Oke. 2 siang hari ya. Oke. Baik Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya nih, yang mungkin jadi dilema kita semua nih Pak Ustadz ya. Kita kan kalau puasa pasti udah mempersiapkan untuk mudik biasanya ya Pak Ustadz ya. Udah pesan-pesan tiket dari sekarang. Nah, di era pandemi ini ada sempat dengar juga ya, karena untuk mudik dilarang lagi ya Pak Ustadz, bukan dilarang. Iya betul ya, dibatasi untuk mudik. Nah, ada pertanyaan dari Ridwan Syah 04. Nah, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi permasalahan terkait dengan larangan mudik saat ini? Apakah silaturahmi online di masa Ramadan nanti tetap sama pahalanya dengan silaturahmi secara langsung? Oh, jadi menanyakan tingkat pahalanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, mudik itu tidak ada di dalam Islam, tapi bukan berarti dilarang. Hmm. Isi mudik adalah silaturahim ke orang tua. Ini suatu kebaikan dalam Islam. Nah, hanya saja di tahun ini, tahun kedua ini, kita ada larangan untuk mudik. Nah, lantas bagaimana sikap kita? Teman-teman, banyak media silaturahim kita. Kita bisa lewat video call, atau kemudian kita bisa berkirim sesuatu kepada orang tua atau lain sebagainya yang kita tuju untuk mudik, gitu ya. Dan kita diminta untuk bersabar. Justru Ramadan di tengah pandemi ini, kesabaran kita tuh diuji berlipat-lipat. Ya, harusnya kita biasa ya, kalau karyawan itu kan merantau, ngumpulin uang, lebaran pulang, baju baru, handphone baru, ada yang punya mobil baru, entah dia yang rental, entah dia nyewa, entah dia nyicil, entah nunggak cicilan, nggak peduli, itu bawa pulang kamu dan lain sebagainya. Seperti itu sudah banyaklah kita lihat fenomena seperti itu. Tapi tiba-tiba kita diminta untuk tidak mudik. Kita banyak kok ibadah lain. Ya, menggantikan mudik ya, kita sering komunikasi dengan orang tua. Yang punya orang tua di kampung, pastikan setiap hari kita menanyakan kabar mereka. Malulah kita kalau ngerantau sama teman aja kadang-kadang, mohon maaf ya, lagi apa, gimana kabarnya, udah sahur belum, udah makan belum, ini ke temen, ke ibu kita, ke orang tua kita, masa kita nggak nanya demikian, gitu ya. Jadi bisa kita ganti dengan ibadah-ibadah yang lain ya, kemudian memberikan hadiah mereka ketika lebaran nanti sebagai bentuk kita nggak bisa pulang, ucapan permohonan maaf ibu bapak, tidak boleh pulang dulu, nanti suatu saat kalau pas memungkinkan kita akan pulang dan lain sebagainya. Jangan digantungkan rindu mereka gitu ya, udah nggak pulang, nggak nelpon dan lain sebagainya. Tapi banyak kebaikan dalam mudik itu. Silaturahim, kita berbagi rezeki dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Ustadz. Berarti tetap aja ya, kalau silaturahmi tetap berjalan walaupun dengan media apapun. Intinya seperti itu ya Pak Ustadz. Terus, Oke. ya, Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz, dari teman kita Pak Ustadz, itu sama-sama kenal nih sama akun ini nih, Iswandi siapa? 3842. Iswandi Waduh, itu Andi. 3842. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana puasanya seorang muslim tanpa sholat tarawih? Oh, pertanyaannya simpel tapi ngena gitu ya, bener juga sih. Karena kan kita sama-sama sibuk ya, biasanya tuh suka melewatkan sholat Ya, tarawih ya. Oke, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. salat tarawih. Ya. Baik, Bagaimana puasa seorang sekalian saya muslim tanpa jawab. sholat tarawih? Sekarang saya jawab karena ada pertanyaan bagaimana hukumnya orang puasa tapi nggak sholat wajib, gitu ya. Pertama, pertanyaan Mas Iswandi, bagaimana orang yang puasa tapi nggak sholat tarawih? Puasanya sah. Kalau dia bisa menjaga dalam sehari itu tidak tidak apa namanya tidak ngomongin orang ya, tidak makan minum dan lain sebagainya, hal yang mengurangi dia tinggalkan semuanya, puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan kebaikan ibadah lain. Padahal tarawih itu ibadah yang dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Baca Subhanallah. Quran juga demikian, sedekah juga demikian. Apa kita nggak pengen kok cuma puasa aja, udahlah saya puasa aja udah cukup? Tidak, kita ibadah yang lain. Lantas bagaimana hukumnya? Apakah batal puasanya? Tidak. Apakah mengurangi pahala puasa? Tidak juga. Selama puasa itu rukun semuanya terpenuhi, tidak ada amalan-amalan yang merugikan, tidak ngomongin orang, tidak dan sebagainya, maka tidak salat taraweh, tidak apa-apa. Tapi dia tidak mendapatkan poin-poin kebaikan yang lain. Sayang sekali. Sayang banget ya gitu. Ibaratnya Nah, ada itu bonusan nggak pertanyaan. diambil gitu ya. Betul. Nah, yang Iya. tadi berkaitan dengan puasa tapi nggak sholat. Ada dua pendapat. Syekh bin Baz itu mengatakan tidak puasa tapi tidak sholat, puasanya tidak terpakai. Yang kedua, puasanya sah.
ya, tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Nah, ini kan repot juga nih. Jadi usahakan kalau puasa, dan harus kita paksakan diri kita menjaga 5 waktu, karena bagian dari kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban ya, betul. Oke, jadi bisa dibilang bukan bukan apa ya, mengurangi pahala puasa atau gimana, tapi rugi sendiri ya puasa kalau misalkan di bulan suci Ya, Ramadan ini hanya ya. menjalankan yang wajibnya saja, sementara yang sunahnya tidak diambil. Padahal nilai pahalanya itu lagi, bonusannya tuh ada di situ ya Pak Ustadz ibaratnya. Jadi kalau yang nggak diambil nggak dapat bonus Diobral, itu istilahnya. pahalanya lagi diobral ya. Pahalanya lagi diobral gitu ya. Saya disayang aja ya kalau nggak diambil. Baik Pak Ustadz, pertanyaan Sayang selanjutnya nih sekali. dari Abang Gans, Abang underscore Gans. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di saat pandemi ketika sholat di masjid dan ada jaga jarak, di saat kita setelah sholat tapi ditolak saat bersalaman, apakah kita harus bersikap sama jika ada yang ajak bersalaman? Oh, jadi ada yang ngajak bersalaman tapi nolak bersalaman gitu maksud, karena alasan protokol kesehatan. Ya, Apakah oke. jadi masyarakat kita ini masih belum sama ya. Ada sebagian masjid yang, mohon maaf ya, corona udah nggak ada begitu. Sholat nggak ada jarak, nggak pakai masker ada. Tapi kita sebagai orang beriman ya, kita tetap yakin segala sesuatu ini sudah Allah takdirkan. Dan kita harus berikhtiar. Tiap contoh ada masjid yang menjaga jarak, ya tidak masalah karena majelis ulama juga mengizinkan ya, karena dalam kondisi darurat. Bahkan di Saudi ya juga demikian itu ya. Kemudian kalau ada yang kita mau bersalaman, banyak kok alternatif. Saya beberapa kali di masjid ketika ada orang ngajak salaman, saya tangan saya begini aja. Akhirnya begini aja, sudah tahu mereka gitu ya. Dan selalu bawa selalu cuci tangan teman-teman sekalian ya. Selalu cuci tangan. Saya sampaikan, COVID ini ada, benar ada. Saya merasakan satu keluarga kena gitu, pernah ada COVID ini. Jadi kita inilah apa ya, menjaga diri sebaik-baik mungkin. Sholat ke masjid usahakan pakai masker, tetap pakai masker. Kemudian protokol kesehatan kita jalankan dalam Ramadan ini. Kita berkeyakinan bahwa Allah akan mengangkat wabah ini, pasti suatu saat akan diangkat. Tapi kita juga ikhtiar pribadi, ikhtiar masyarakat, bagaimana kita agar tidak tertular dan menularkan, gitu loh, dan sebagainya seperti itu. Kalau ada kesalahan, udah gini aja, karena nggak apa-apa. Tapi kalau udah maksa, udah gini aja. Kalau meskipun terpaksa harus bersalaman, ya salaman. Tapi setelah itu ya boleh lah gitu, Tetap teman-teman bisa ya, punya cara sendiri lah, cuci tangan atau di mana gitu ya. iya gitu. Tapi Atau jangan mungkin depan sebaik dia, iya. wes pas Iya, mungkin depan dia sebaiknya nih, seperti itu ya Pak assalamualaikum Ustadz ya, salam, karena wes covid. eh, Jangan. udah telanjur salaman, udah kepegang tangannya, terus di depan dia kita langsung kayak bersih-bersih tangan itu tuh juga kayaknya nanti takut menyinggung perasaan dia gitu. Nggak pas ya, Heeh. Atau gini aja ya, ya Pak, kalau misalnya udah itu telanjur salaman ya kita eh, pergi ke toilet sebentar dan cuci tangan saat itu ya, Pak. Kalau memang apa sih, banyak strategi. ya banyak strategi sih yang nggak harus kita apa ya, nggak harus benar-benar menjaga sterilisasi untuk menjaga apa, silaturahmi ya Pak Ustadz. Karena kadang kan juga salaman bisa dengan telungkup gini saja ya Pak Ustadz. Iya, Atau dengan cukup lambai tangan kalau gitu. kaum lelaki, kita lelaki bisa mengendalikan, tapi mohon maaf mbak-mbak, teman-teman yang wanita kadang pakai pelukan segala, itu kalau saya Oh juga iya melihat sih. tuh, temen lama gak ketemu, aduh bahaya ya. Kadang bikin iri ya Pak Ustadz. Sabar, sabar dulu lah, sabar ya teman-teman, bersabar. Insya Allah Astagfirullah. diberi kesabaran kita ya. Oke baik Pak Ustadz, pertanyaan terakhir nih karena udah jam 8 ya. Dari B_Santoso34. Assalamualaikum Kak Demi dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghindari ajakan teman untuk datang ke tempat makan yang berhordeng? Tempat makan yang berhordeng. Kalau saya nggak ikut, saya dijauhin teman-teman saya, Pak. Oh, Iya, ini itu makan yang pakai hijab itu ya. iya, yang kelihatan kakinya doang kayaknya. Pertama, Masya Allah. dalam Oke, hadis oke. Nabi, ketika ada orang mengajak demikian, katakan ini so'imun, saya sedang berpuasa. Ingat teman-teman, aturan Allah, aturan Rasul tidak boleh kita tabrak gara-gara pertemanan. Wah nggak enak nih diajak makan, nggak enak nih. Ya. Akhirnya saya terpaksa lah ngikutin dia. Pas siang-siang makan di warteg atau di rumah makan Padang. Nggak enak sama teman. Lu sama teman kok nggak enak, sama Allah kok enak gitu ya, dilanggar. Kenapa kita melanggar perintah begitu nyaman, tapi dengan teman kok perasaan nggak enak? Jangan teman-teman sekalian. Salah satu nilai plus seseorang itu adalah ketika mereka memiliki prinsip yang kuat.
prinsip, oh saya mohon maaf ya, saya lagi puasa, ini soal imun. Barangkali nanti setelah puasa kita bisa. Kenapa nggak kita katakan demikian? Ya, kenapa kita takut nggak enak? Ingat teman-teman, awal dari kata nggak enak inilah yang akan meruntuhkan apa namanya, dalam tanda kutip ya, akan meruntuhkan cita-cita besar kita. Orang gagal mencapai cita-cita bukan karena apa-apa, tapi karena dia tidak mampu dalam perjalanan itu menjaga konsistensi atau cita-citanya yang kuat itu dia tidak mampu menjaga itu. Gampang terpengaruh. Mau kuliah, kali-kalilah libur kita nongkrong. Oh gampang kuliahnya online apa, dosennya juga enakan kok, datang telat gak apa-apa, nggak usah. Nah, ini yang akan meruntuhkan misi besar kita dalam kehidupan. Di antaranya yaitu kita nggak punya idealisme, nggak punya sesuatu yang harus kita perjuangkan. Apalagi ini berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pertaruhkan itu, harus kita kuat apa namanya ya, argumen kita. Mohon maaf ya, saya lagi puasa ya. Suatu saat nanti barangkali kita bisa makan bareng setelah puasa atau nanti malam dan lain sebagainya. Bisa kok, banyak cara. Bismillah insya Allah. Ya, jadi semua tergantung pada niatnya ya Pak Ustadz ya. Walaupun temennya kayak gimana juga, kalau niatnya emang mau membersihkan diri kembali ya, ajakan seperti apapun mestinya nggak bakalan goyah ya Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Sekuat apapun ajakan itu, ketika kita juga kuat yang kita pegang, insya Allah nggak akan bermasalah buat kita. Insya Allah. Oke, baik Pak Ustadz. Kita sudah sampai di akhir sesi ini, udah sampai jam 8 kurang 5 menit. Ini saatnya untuk teman-teman semua yang masih bergabung di Instagram Lab-nya Poltek Bima. Saya ada kuis singkat nih seputar Poltek Bima ya buat teman-teman. Siap-siap ya. Kuisnya adalah lokasi atau kampus Poltek Bima itu ada di mana sih? Ya, silakan dijawab teman-teman. Baik, sambil menunggu yang menjawab tercepat, ada satu lagi pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Baru muncul dari Anissa aja 64. Satu lagi ya Pak Ustadz, sambil nunggu waktu. Iya, boleh. Sampai Assalamualaikum jam 9 Pak. nggak Pak? Ya, siap. Viewersnya juga nambah banyak ke 24 sekarang. Anissa aja 64. Assalamualaikum Pak, saya izin minta masukannya. Bagaimana tips konsisten menjalankan sholat tarawih? Kadang tuh semangat di awalnya aja, pas jelang akhir Ramadan suka malas tarawih. Silakan Pak Ustadz. Ya, penyakit di kita dalam kondisi normal ya, tidak COVID, penyakit di kita itu 10 hari pertama itu penuh masjid. Di mana-mana. Kemudian 10 hari kedua yang penuh itu pusat perbelanjaan. Karena THR sudah turun tuh. 10 hari ketiga yang ramai di mana? Perjalanan pulang mudik. Ini di luar COVID ya. Ini sudah menjadi sebuah tren atau apa lagi di masyarakat kita. Nah, bagaimana menjaga konsistensi? Cari teman yang memiliki komitmen yang tinggi. Cari partner yang dia bisa menjaga kita. Yang ngajakin terawih. Nah, punya misalkan teman-teman ngekos gitu ya. Cari teman-teman yang memang mereka senang terawih, ya kita ngikut gitu loh. Jangan sampai kita malah cari teman yang melemahkan semangat kita dalam beribadah. Nah, gak usah terawih lah, sekali dua kali aja, jangan. Tapi cari teman. Cari teman yang selalu mengingatkan kita. Dan kita berdoa pada Allah agar diberikan keistiqomahan. Kita ini semua tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun. Maka kita meminta kepada Allah dalam ketaatan bahkan. Ya, dan ketaatan kita diminta agar selalu diberikan kemudahan dalam taat, kemudian dalam istiqomah, dan lain sebagainya. Jadi cari teman atau partner yang bisa mengajak kita dalam kebaikan. Insya Allah kita bisa istiqomah sama teman-teman kita juga istiqomah. Oke, baik Pak Ustadz. Cukup ya, Mas Denny? Cukup Pak Ustadz, iya. Alhamdulillah ya, udah nggak terasa udah jam 8 ya. Banyak sekali masukan-masukan yang masukan-masukan yang diuraikan sama Pak Ustadz dan kita mendapatkan pemahaman lebih luas lagi ya untuk lebih memperhatikan lagi ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga yang paling penting adalah tetap menjaga keceriaan ya Pak Ustadz. Tetap ceria, tetap semangat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena banyak sekali berkah yang akan bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Baik, untuk kuis tadi penjawab tercepat dan benar itu adalah nama akunnya Prihandono Kuntadi, Prihandono_Kuntadi, yang menjawab tercepat di mana lokasi Poltek Bima. Oke, selamat kepada pemilik akun Prihandono Kuntadi untuk mendapatkan saldo GoPay. Nanti akan dihubungin sama adminnya. Dan untuk pertanyaan terbaik nanti bisa dilihat di story IG kita ya di Poltek Bima. Ya, dicek aja teman-teman sekalian. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya ya Pak Ustadz.
Terima kasih telah Ya, telah sama-sama Mas Demi. menerima undangan kita menyampaikan materinya. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Ustadz. Ya tetap sukses, tetap menjalankan tugas Baik, dakwah ya Pak Ustadz. Kalau bisa lebih berkembang sama-sama insya lagi Allah nanti kita bertemu di lain sayap kesempatan. dakwahnya. Siap Amin, Pak amin, Ustadz. amin. Ya, Amin, oke. amin, amin. Dan saya makmur juga buat ininya Pak Ustadz, CV mebelnya. Semoga banyak orderan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Buat teman-teman sekalian semua, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di acara Obdas selanjutnya. Saya Demkus Mayadi, mohon pamit. Mohon maaf apabila dalam penyampaian host kali ini ada kata yang menyinggung atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Sampai jumpa di acara Obdah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semua Mas Demi. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.